محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى.
فيها الكواكب
جد الحسين
المساكين ما رقام وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العين رمز القلب أجنى عن القلب صدى للصادقين وذكر العين رمز القلب أجنى عن القلب صدى للصادقين وذكر العين رمز القلب أجنى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحقيقنا وبهم اقتدينا ولا تنسى كمال الدين ساعدا عظيما أهل تجلى بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحقيق بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن هذا منك اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Wabil khusus kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufiq, serta nikmat Islam wal iman. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan bisa duduk bersama di majelis yang insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di tempat seperti ini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain ila an qala al-hadits ats-tsalits wal 'ishrun. Tsalis wal 'ishrun. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-23 yang datang dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini salah satu nama qabilah yang ada di negeri Yaman. Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keistimewaan di sisi baginda Nabi Muhammad. Beliau tinggal di Mesir dan wafat karena terkena penyakit ta'un. Ta'un ya, lain corona. Nah, kalau ta'un ini lebih ngeri lagi. Ta'un. Ta'un ini bisa nular dengan apa namanya, napas kita kalau ngomong kayak ini bisa kena ya. Dan kalau sudah di suatu daerah itu diturunkan oleh Allah penyakit ta'un, maka orang yang tinggal di tempat itu tidak boleh keluar ya, tidak boleh kabur dari kampung itu, tidak boleh keluar, haram hukumnya. Dan kalau seandainya ia mati di kampung tersebut, maka matinya syahid ya. Tidak boleh keluar. Kalau corona kan masih bisa keluar ya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi mizan ya, memenuhi timbangan nanti di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard ya, pahalanya itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu bukti nyata. Wassabru diya'un, dan sabar itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Quran itu bisa menjadi pembela untukmu. Au alaika, atau bisa jadi penuntut. Ya, bisa jadi malapetaka. Quran bisa jadi pembelamu nanti di akhirat, dan Quran pun bisa menjeretmu masuk ke dalam neraka. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu berbuat.
atau melakukan perbuatan. Faba'i'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya, ya, seakan-akan ia menjual dirinya. Famu'tiquha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri. Au mubiquha, atau ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini keterangan yang pertama, Nabi Muhammad menjelaskan tentang at-tuhuru syatrul iman. Bersuci sebagian dari iman. Nah, bersuci ini bisa kita katakan seperti taharah. Ya. Bersuci, baik bersuci zahir, ya, yang nampak seperti kita berwudu, bisa juga diartikan bersuci dari sesuatu yang batin, yang tidak kelihatan. Artinya membersihkan diri dari segala macam penyakit hati. Wa'lam anna taharata tanqasimu ila wajibah wa mustahabbah. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya bersuci itu terbagi kepada yang wajib dan sunnah. Fal mustahabbatu kal aghsalil masnunah wa tajdidil wudu. Adapun taharah yang hukumnya sunnah, ya, itu seperti mandi sunnah. Ya, mandi sunnah seperti mandi untuk menghadiri Jumat, atau mandi untuk menghadapi masuknya waktu sholat, mandi ketika Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu mandi sunnah, memang disunnahkan. Kalau mandi pada waktu itu dapat pahala. Beda dengan mandi kita sehari-hari, hukumnya mubah. Ya, kalau mandi tidak dapat pahala, tidak mandi tidak berdosa. Itu mandi kita hari-hari itu. Nah. Ya, dan yang mubah ini bisa dapat pahala bila diniatkan. Ya, kalau tidak diniatkan, maka tidak dapat pahala. Maka jadikan mandi kita ini berbeda dengan mandinya orang kafir. Ya, karena sama-sama mandi. Ya, jadi harus dijadikan perbedaan. Kita mandi, orang kafir pun mandi. Ya. Nah, kita mandi, pendeta pun mandi. Nah, jadi biar ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Di dalam niat. Ya, jadi ketika mau mandi tadi, ya, mau sekolah mandi, ya, diniatkan, ya Allah, aku mandi ini niat biar kuat belajar, biar tidak ngantuk, ya, dapat pahala. Ya, enggak, jangan sampai mandi tidak dapat pahala, sudah tidak dapat pahala, ledeng mahal lagi. Nah, rugi. Nah, sederum sendirian, bak mandi itu sendirian dia. Ya, ruginya 2 kali. Udah bayaran mahal, tidak dapat pahala lagi. Nah, itu kalau mandi di rumah. Ya, kalau mandi di masjid apa hukumnya? Tidak boleh. Ya, haram. Kenapa haram? Duit wakaf itu. Ya, kumur-kumur di masjid taguknya habis nih. Ya, bisa haram. Ya, karena itu duit wakaf. Sengaja bawa handuk, bawa sikat gigi, bawa sabun, mandi di masjid. Tidak boleh. Ya. Oh, si fulan mati di kamar mandi masjid, lagi mandi. Wah, itu orang baik itu. Ya, mati aja di kamar mandi masjid. Ya enggak. Ya. Itu, padahal itu mati enggak baik. Ya enggak, mati di kamar mandi masjid. Ya, udah tahu masjid itu banyunya banyu wakaf, apalagi banyunya dibawa bulik. Ya, enggak, di rumah ledeng enggak keluar. Ya, masjid banyak banyunya. Ngambil dia dari masjid atau dari musola. Nah, iya, punya orang banyak.
mandi sunnah. Ya, wa tajdidil wudu, memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Ya, kita sudah ada wudu, nah berwudu lagi. Ya, sunnah dapat pahala. Wal wajibatu tanqasimu ila qalbiyah. Dan adapun bersuci yang hukumnya wajib, ya. Ini pun terbagi menjadi dua, yang wajib ini. Bersuci dalam pengertian hati, ya, katanazzuhi 'anil hasadi wal kibri wal ujubi war riya, seperti membersihkan hati dari penyakit dengki, sombong, bangga diri, minta dipuji. Itu wajib dibersihkan. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Jadi penyakit ini ada semua. Dalam hati kita ini ada yang 4 ini. Ya, enggak, jangan lupa dah, lu enggak ada penyakit itu. Ya, ada. Ya, enggak, semua kita ini ada 4 penyakit ini. Dengki sama orang, kadang muncul, kadang hilang. Ya. Sombong, kadang timbul, kadang hilang. Nah. Kemudian ujub, bangga dengan amalan. Ya, enggak, baru baca wirid 1000 kali. Ya, enggak, oh bangga sama orang. Nah, wirid ulun 1000. Ya. Waria, penyakit riya, minta dipuji orang. Ini ada semua. Hukum membersihkannya wajib, harus dibersihkan. Ya. Wabadaniyah, nah, begitu juga bersuci dalam artian anggota badan. Ini pun wajib. Ya, seperti kaizalatin najasa, menghilangkan najis. Ya, kalau ada najis di badan kita dihilangkan. Habis kencing, cebok, hendak disiram, bersih-bersih. Ya. Wa wudu'il muhdits au tayammumihi, mewudukkan orang yang seperti wuduknya orang yang ada hadas. Ya. Itu pun wajib. Contohnya seperti apa ini? Kita naik mobil. Nah, atau contoh yang enak nih kayak pesawat. Ya. Atau naik mobil bisa juga. Kita cuma pakai baju yang ada di badannya. Tidak bawa pakaian lain. Ya. Mampir ke suatu tempat mau kencing. Pas kencing tadi ngambil air di bak, tumpah. Ya. Kita mau cebok ngambil air, jatuh ini gayungnya. Jatuh ke bawah, bekas kencing tadi kena semua. Ya. Kan tidak bisa sholat. Sholat harus ganti. Nah, baju ndak ada lagi, cuma ini aja yang nempel. Ya, ndak, cari sana ndak ada baju, sama sekali ndak ada pakaian yang dibawa. Ya, kecuali yang nempel ini. Kalau ndak sholat, waktu habis. Kayak apa caranya? Sholat menghormati waktu. Ya, menghormati waktu. Karena memang keadaan kita ini najis. Ya, pakaian najis, badan najis, ndak boleh sholat. Ya, kalau ndak sholat, termasuk golongan orang yang ninggalin sholat sengaja. Ya, orang yang sholat itu kan harus suci badan, pakaian dan tempat. Tapi kita ini sekarang pakaian najis, badan kita najis. Tapi kalau ndak sholat, digolongkan orang yang ninggalin sholat sengaja. Ya, maka di situ ada yang namanya sholat untuk menghormati waktu. Ya, walaupun pakaian kita tadi najis. Ya, ambil wudhu, sholat. Nanti sampai ke rumah qadha. Ya, sampai di rumah qadha. Kayak di pesawat. Ya, kayak dari Banjar ke Mekah umpamanya umroh. Umroh itu 9 jam. Pesawat itu 9 jam. Ya, berangkat jam 12 siang umpamanya. Nah, berarti sampai ke sana jam berapa? 9 jam.
Berangkat jam 12 siang. Jam berapa? Jam 8 lah. Jam 8 malam kita. Ya, kalau sana beda kan. Nah, kita kan bisa lihat jam 12 ini zuhur belum. Zuhur belum masuk. Ya. Dan perjalanan ini 9 jam. Pakaian kita dalam bagasi. Dalam bagasi mana bisa diambil? Ya, yang kita bawa cuma ini aja, cuma yang di badan. Nyampe di pesawat ngencing gitu, masuk kamar mandi. Ya, kamar mandi dalam pesawat itu beda kayak di rumah. Mana ada gayung? Nggak ada gayung. Ya, yang ada cuma tisu. Ya, tempatnya kecil kamar mandi itu. Ya, enggak. Nah itu pasti kena najis ini. Ya, enggak. Karena kita ceboknya pakai tisu. Ya, enggak pakai tisu. Nah, ngambil tisu nah dilap-lap nah kepalanya. Ya, kayak itu aja. Ya, najis kan? Masuk waktu zuhur. Kita lihat, nah jam 1 lewat udah zuhur ini. Kayak apa mau sholat? Baju enggak ada lagi, baju dalam bagasi. Mana bisa diambil dalam bagasi? Ya, maka sholat di situ dinamakan sholat menghormati waktu. Ya, zuhur sama asar digabung. Ya, jamak takdim. Ya, asar dimajukan di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Zuhur dimundurkan di waktu asar namanya jamak takhir. Ya, sholatnya tetap 4 rakaat. Ya, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ya, ada lagi yang namanya qashar. Qashar itu sholat yang boleh dikurangi jumlahnya. Sholat yang jumlahnya 4 jadi 2. Nah, yang boleh dikurangi cuma yang 4 rakaat. Zuhur, asar sama isya. Yang lainnya tidak boleh dikurangi. Maghrib dikurang 2 jadi 1. Subuh kurang 2 habis. Ya. Jadi yang diperbolehkan hanya sholat yang 4 rakaat. Dan qashar ini pun jaraknya harus minimal 80 kilo. Kalau di bawah 80 yang diperbolehkan cuma jamak saja. Ya. Kalau 80 kilo boleh qashar. Nah, paham lah? Nah, masalah jamak ini banyak yang belum paham. Ya enggak. Ada yang enggak apa-apa, ulun enggak capek juga. Bukan masalah enggak capek. Ini keringanan dari Allah. Ya, walaupun kita naik pesawat ke Jakarta 5 menit umpamanya. Saking cepatnya pesawat 5 menit sampai udah. Enggak capek sama sekali. Ah, ulun zuhur kayak biasa aja dah. Ya, enggak capek juga. Jadi enggak mau digabung-gabung. Sombong, itu namanya orang sombong. Allah beri keringanan tapi enggak diambil nih. Ya. Masalah jamak ini atau qashar ini bukan masalah capek atau enggak capek, tapi masalah batasan. Kita sudah keluar batasan. Jadi boleh. Ya enggak, kalau 80 kilo sudah boleh qashar. Ngurangi jumlah sholat. Ya enggak, jangan diomong oh sesat ini. Masa sholat 4 rakaat jadi 2? Bukan sesat. Ya, memang sudah ada dalam agama. Ya, jamak takdim dan jamak takhir. Ya, ini masalahnya besar ini, masalah jamak-jamak ini. Kalau jamak takdim, asar dimajuin waktu zuhur. Dan sholat yang harus dimulai pertama kali zuhur, enggak boleh asar. Ya, zuhur duluan, habis zuhur 4 rakaat berdiri lagi, sholat asar. Ya, habis sholat zuhur langsung sholat asar, enggak boleh nyantai-nyantai dulu, sebilah dulu, kopi secangkir dulu, enggak boleh. Tapi kalau cuma habis sholat zuhur wirid-wirid sedikit-sedikit aja boleh. Ya, habisnya bangun lagi asar. Itu namanya jamak takdim. Ya, paham? Jamak takdim artinya sholat asar dipindah ke zuhur. Nah, ya itu namanya jamak takdim. Nanti masuk waktu asar enggak usah sholat lagi. Asarnya sudah. Ya. Adapun jamak takhir, zuhur pindahin di waktu asar. Ya, nyampe ke tujuan jam 1 siang. Tinggal dipilih. Sholat zuhur asar lah.
jamak takdim apa jamak takhir? Kalau jamak takdim habis sholat enak langsung tidur. Asar enggak sholat lagi. Ya, tinggal tidur aja. Nanti aja dah. Tidur aja dulu dah. Nanti jam 5 bangun. Namanya jamak takhir. Zuhurnya dipindahin di waktu asar. Dan sholatnya boleh dipilih mana yang duluan. Mau asar dulu boleh. Mau zuhur dulu boleh. Tapi jamak takhir ini agak berbeda. Ya, agak berbeda. Untuk melakukan sholat jamak takhir harus niat. Niatnya itu di waktu zuhur. Bukan niat usollinya, bukan niat usolli. Niat dalam hati aja. Aku mau takhir aja dah. Harus kayak itu. Ya, tapi kalau sudah di waktu asar baru niat takhir enggak boleh. Ya, enggak sah. Artinya dia berarti sudah ninggalin sholat dengan sengaja. Ya. Nah, kalau kosor tadi enak 80 kilo. Ya, kayak dari sini ke Binuang. Nah, nyampe ke Binuang kosor. Zuhur 2 rakaat, habis zuhur asar 2 rakaat. Kan agak teringan sedikit. Agak lama jadi jatah tidurnya. Ya. Nah, itu masalah sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa fi fadlil wudu ahaditsun katsiratun minha. Ya, telah banyak kata pengarang kitab ini tentang keutamaan wudu. Ya, wudu ini bukan hanya dianjurkan untuk sholat, bukan. Ya. Biasakan wudu ini untuk setiap aktivitas, bukan hanya untuk ibadah. Ya, bukan hanya untuk sholat baru wudu. Setiap saat usahakan jangan pernah lepas wudu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasbighu 'abdun al-wudu ay la ya'ti bihi tamman kamilan illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba ya berwudu dengan wudu yang sempurna ya kecuali Allah ampuni dosanya yang akan datang dan dosanya yang telah lewat. Tapi dengan syarat berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, wudu yang sempurna itu ada cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung. Ya, sunnah. Ya, enggak. Jadi kalau yang sunnah ini ditinggalkan bisa makruh. Ya. Makanya untuk mendapatkan yang sunnah tadi berwudu sebelum masuk waktu. Ya, jadi yang sunnah-sunnah dalam wudu itu bisa kita lakukan semua. Ya, tapi kalau sudah orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dia ngambil wudu, kumur, masukin air ke hidung, kelamaan. Ya, imam sudah takbir, udah baca Fatihah, udah baca surat. Imam ruku masih dia belum selesai lagi wudu. Takbiratul ihram sama imam itu lebih hebat daripada sunnah wudu yang kita lakukan. Ya, kata ulama, bila engkau lihat ada orang yang tidak perhatian dengan takbiratul ihram bersama imam, jauhkan tanganmu darinya. Tangan engkau jauhkan, jangan diajak begawi. Gawianmu tidak mungkin berkah. Ya. Imam takbir, Allahu Akbar. Belum takbir lagi deh. Ada yang bermainan, berkaisahan ini. Ya, imam ruku baru Allahu Akbar. Ya, baru tancap gas deh. Ya, itu biasanya taraweh. Ya, taraweh memang gaya itu nyantai dulu. Nah, imam ini masih at-takasur nih. Ya, masih at-takasur. Nah, 2 ayat lagi habis nih, baru berdiri deh. Allahu Akbar. Ya. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya sabda Nabi Muhammad, innal 'abda idza tawaddaa, sesungguhnya seorang hamba apabila berwudu, fatamadmadha, kumur-kumur, masukin air ke mulut, adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bifi, Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh mulutnya. Ngomongin orang apa macam-macam, ya, diampuni Allah. Fa idza stansyaqqa, bila ia istinsyak, masukin air ke hidung, adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfi,
Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh hidung. Dosa hidung ini apa? Dosa hidung apa? Hah? Mencium. Oh mungkin kalau ada orang, orang belum mandi. Nah, dia enggak ngomong kalau si Fulan ini bau, cuma pakai hidung ngasih isyarat. Nah, kayak ini. Nah, kayak itu. Berarti kan nyinggung orang. Nah. Fa idza ghassala wajhahu, dan bila ia mencuci mukanya, adhaballahu bi kulli dzanbin asabahu bi wajhi. Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh anggota wajah. Wajah nih masuk semua, mata, hidung, mulut. Ya. Yang dinamakan wajah itu ini nah. Tempat tumbuh rambut sampai bawah ini. Ini ukuran panjang. Lebarnya dari sini. Ini nah apa namanya nih? Bukan telinga. Ini nah ini apa? Oh iya telinga, puting telinga. Puting telinga. Nah, inilah bukan telinganya. Ini aja nah. Ya, jadi mencuci muka itu wajibnya, batasannya. Jadi dari sini harus kena nih. Ini bawah sini. Sampai ke sini. Ya, kalau nyuci mukanya kayak nyuci muka bangun tidur. Kayak ini enggak sah. Ya, enggak sah. Itu kalau mati neraka masuk. Nah, ya Allah. Dia komen sama Allah. Ya Allah, aku enggak tahu kalau batasan wudhu ini dari sini sampai sini. Bungul pian gitu Allah. Ya, itu nah di higa rumah itu ada majelis enggak pernah datang. Ulama banyak, guru banyak. Ya, dasar bahlul enggak mau belajar. Iya. Orang yang beribadah tidak didasari dengan ilmu, ya, maka siksaan lebih pantas untuknya. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, artinya yang kayak tadi, wudhu enggak tahu caranya. Nyuci muka, kirainnya nyuci muka kayak biasa. Ya, padahal nyuci muka itu ada batasan. Bukan sembarang nyuci muka, ada batasan. Dari sini sampai ke sini. Ya, kalau lebih bagus. Makanya pas ngambil wudhu tadi kayak ini, dari atas. Nah, usap semua. Nah, kayak itu. Jadi kena semua. Ya, lebih baik lebih daripada kurang nih. Yang ini wajib nih. Ini apa namanya nih? Jabis. Nah, jabis ini nah. Biasanya yang rambut panjang. Nah, rambut panjang kan biasanya jabis ini panjang. Nah. Kalau lagi wudhu jangan disimpan ke sini. Ya, biasanya binian banyak. Binian kalau ngambil wudhu ini masuknya. Diikatnya rambutnya, cuci muka. Ini enggak kena, enggak sah wudhunya. Jadi kalau mau wudhu keluarin dulu ini rambut yang ini. Ya, karena rambut ini masuk wilayah wajah. Jadi dikeluarin dulu. Nah, sudah keluar baru ngambil wudhu. Ya. Fa idza ghassala yadayhi adhaballahu bikulli dhanbin asabahu biyadayhi. Bila ia mencuci kedua tangannya, maka Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh kedua tangannya. Batasan tangan lagi, dari ujung kuku sampai siku-siku. Ya. Sampai siku-siku. Nah, ini pergelangan ini. Nah. Dilebihkan sedikit, hukumnya sunnah. Ya, sunnah, lebihkan. Ya. Jangan sampai kurang. Dilebihkan hukumnya sunnah. Orang yang melebihkan wudhu dari batasannya, ya, yang wajib tadi kan sampai siku-siku, dilebihkannya nanti di akhirat Allah pakaikan dia gelang dari emas. Di dunia tidak pernah pakai gelang dari emas, nanti di surga banyak. Ya, tapi jangan kelebihan nyuci tangan sampai ke sini. Jadi makruh. Ya enggak, jadi makruh. Nah, jadi kayak itu. Nyucinya harus pas. Ini ngambil air nih. Nah, dari belakang. Oh, gosok kayak itu. Gosok. Ya. Kadang-kadang kita nih ngambil pakai gayung, siram. Depan ini aja. Belakang enggak kena. Belakang sini. Makanya harus digosok. Nah, kayak ini. Diputar. Ya.
Fa idza masaha ra'sahu adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi ra'si. Bila ia mengusap kepalanya, Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh kepalanya. Kepalanya. Makanya wudu tadi yang diwajibkan mashu syai' minar ra's. Ya. Fardu-fardunya wudu nih. Anggota wajib dalam wudu itu kepala, bukan rambut. Ya, mashu syai' minar ra's, mengusap sebagian kepala. Ya, jadi walaupun sedikit. Nah, kayak itu aja. Kepala yang dimaksud, bukan rambut. Ya, nah. Ya. Kepala bukan rambut. Kalau rambut kesian orang yang enggak punya rambut. Ya. Fa idza ghassala rijlaihi adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi rijlaihi. Nah, bila ia mencuci kedua kakinya, Allah hilangkan semua dosa yang disebabkan oleh kedua kakinya. Kaki sampai mata kaki, naikkan sedikit. Ya, sunnah. Jangan sampai ke paha. Ini saking keenakan tadi sampai ke paha. Ya. Dan berwudu tadi ada hal-hal yang dimakruhkan. Ya, jangan terlalu berlebihan menggunakan air. Ya, saking enaknya air nih, dingin, deras, wow. Keran tadi full. Di masjid tuh, oh full hidupnya. Dikit-dikit aja, jangan terlalu sampai full hidupnya. Sedikit. Ya, kalau deras tuh coba lihat. Kita mau nampung kayak ini aja, banyunya kan kayak itu, ya, menggunakan air yang terlalu berlebihan, ya, maka hukumnya makruh. Nabi Muhammad itu satu cangkir, satu aqua ini, ya ini nah, cukup. Satu ini, kayak apa caranya? Ya, memang ada caranya. Satu cangkir itu bisa cukup wudu tadi, ada caranya. Kalau kita kurang banyak, ya. Kurang banyak itu wudu tadi. Nyuci muka aja satu gayung. Satu gayung lagi. Ya. 3 kali nyuci, 3 kali gayung. Nah, ngusap kepala 3 gayung juga. Ya. Nah itu kalau airnya tadi berlebihan maka hukum wudunya tadi makruh. Kata ulama, walaupun engkau berwudu di lautan. Wudu di lautan, wudu di sungai, banyak airnya, tapi berlebihan. Nyuci muka tadi, makruh. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man wadda'a hadhihi al-a'dha' fa ahsana wudu'aha istaujaba minallahi ridwanul akbar. Barang siapa yang mewudu'i ya, anggota-anggota ini dengan wudu yang baik, yang bagus, yang sempurna, maka ia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Ya, jadi benar-benar sahnya solat tergantung wudu. Ya, sahnya solat, ingetin, sahnya solat tergantung wudu. Kalau wudunya benar, insya Allah 100% lah bisa. Ya, dengan sangka baik kita kepada Allah, kalau sudah wudunya benar, insya Allah solatnya diterima. Tapi kalau sudah wudunya salah, sholatnya pasti tidak diterima. Ya, jadi harus benar-benar harus tahu mana batasan muka, batasan tangan. Ya, karena banyak orang yang ibadah, tidak tahunya di akhirat diazab. Ya, ibadah di dunia sudah susah-susah. Ya, enggak, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Ya, puasanya bagus. Tidak tahunya di akhirat diazab. Apa salahnya? Karena ibadah yang dilakukan tadi tidak dilandasi dengan ilmu. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusannul muhafadzatu alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk selalu menjaga wudu. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik. Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, ya Anas, wahai Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al.
Jika engkau mampu untuk selalu dalam keadaan wudu, maka kerjakan. Bila engkau mampu untuk selalu dalam keadaan berwudu, kerjakan. Ya. Fa inna malakal maut, karena sesungguhnya malaikat maut Israel, idza qabada ruha 'abdin, bila ia mencabut ruh seorang hamba, wa huwa ala wudu'in, dan si hamba tersebut dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadah. Hamba tersebut dicatat, ditetapkan sebagai orang yang mati syahid. Ya, sebelum tidur wudu. Jadi dibiasakan. Mau sekolah pakai wudu, mau ke pasar, mau ke toko, wudu. Ya, karena kita tidak tahu kita keluar rumah nih apa umurnya masih panjang atau pas keluar tadi selesai game. Ya, enggak. Jadi ketika kita mati tadi keadaan kita bagus. Walaupun manusia tidak tahu. Yang tahu cuma kita. Ya, yang tahu cuma Allah. Si fulan mati, tabrak oleh truk, hancur kepalanya. Ya, yang sisa cuma tangan sebelah kiri. Ya Allah, hinanya dia mati, kata orang. Ya, pandangan manusia, ya Allah, dosa apa yang digawinya ini sampai badannya berhamburan kayak ini. Itu pandangan manusia. Tapi orang tidak tahu kalau ini sebelum dia keluar rumah dia berwudu. Ya, mulia di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat Nabi Muhammad, bila engkau mampu untuk selalu dalam keadaan berwudu, kerjakan. Kalau mampu, kita kan mampu semua, enggak sakit. Ya, badan kita bisa aja kena air, enggak dilarang. Maka kerjakan, keluar rumah pakai wudu. Ya, istiqomah kan, ini amalan hebat. Ya, wudu ini amalan hebat. Bahkan kalau kita datang ke rumah seorang wali, ya wali yang bisa nerawang, di terawang nih, bisa baca hati kita. Ya, kita ini umpamanya banyak dosa, biar ketutup, ya, biar tertutup dosa kita ini tidak kelihatan, gawian buruk kita ini tidak kelihatan. Berwudu, ya, berwudu datang ke rumah wali tidak kelihatan. Ya, kalau walinya tadi yang biasa-biasa, tapi kalau wali yang kelas hebat, ya itu tadi, tetap tembus lah. Ya wali-wali yang biasa-biasa, ya enggak, iya kayak pian mau ke rumah ulun, ambil wudu. Ya, enggak. Nah, ini kan tingkat wali biasa. Ke rumah Habib Umar pakai wudu, Habib Umar bisa ngelihat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang wudu ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.